Selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau gali satu cerita rakyat yang menarik banget nih dari Pandeglang, Banten. Legenda Regen Boncel. Yah, betul. Sumber yang kita punya ini kan hasil riset ya, yang coba misahin mana fakta sejarah, mana yang mungkin bumbu cerita rakyatnya gitu. Mm-mm. Dan fokusnya ini kalau saya lihat mirip-mirip Malin Kundang ya, soal anak durhaka gitu. Mirip, tapi nggak sama persis. Regen Boncel ini punya lapisannya sendiri, ada kaitannya sama sejarah lokal Pandeglang, bahkan ada nuansa kolonial Belandanya juga. Wah, menarik. Jadi misi kita kali ini apa nih? Mau bongkar narasi Regen Boncel ini ya. Siapa sih tokoh sejarah aslinya? Terus seberapa akurat cerita turun-temurunnya? Dan yang penting juga, pesan moral sama budayanya apa sih yang mau disampaikan lewat legenda ini? Gitu kan? Iya, betul. Oke deh, mari kita mulai dalami ya. Nah, kalau dari cerita rakyat yang umum kita dengar, gimana sih kisahnya? Jadi ceritanya itu tentang Boncel. Anak yatim, miskin gitu. Terus nasibnya berubah drastis. Berubah gimana tuh? Dia dibantu sama pejabat Belanda. Karirnya naik sampai jadi Bupati Karingin. Dulu istilahnya regen. Wah, kaya raya pokoknya. Tapi kenapa? Selalu ada tapinya ya kalau cerita begini. Nah, pas lagi sukses-suksesnya, ibunya datang nemuin dia. Ibunya ini kan udah tua. Masih miskin kondisinya. Kontras banget sama si Boncel. Oh, terus gimana reaksi Boncel? Ya itu dia masalahnya. Dia malu. Malu sama kondisi ibunya di depan, ya mungkin pejabat-pejabat lain, tamu-tamunya. Terus dia nggak ngakuin ibunya. Nggak ngakuin. Malah ada versi cerita yang bilang dia sampai nendang dan ngusir ibunya sendiri. Wah, parah sih kalau beneran gitu. Waduh, ini nih yang jadi inti kedurhakaannya ya. Pantesan ada kutukan. Betul. Menurut legendanya, gara-gara tindakan itu, ibunya ngutuk dia. Konon, Boncel kena penyakit kulit yang parah. Penyakit kulit, apa namanya tadi? Disebutnya kesrek. Dan gak cuma itu, yang lebih tragis lagi, katanya garis keturunannya punah, gak punya penerus gitu. Serem juga ya akhir ceritanya. Tapi ini kan legenda nih. Sejauh mana sih kebenarannya secara sejarah? Ada nggak tokoh aslinya? Nah, disinilah risetnya jadi menarik. Jadi, memang ada tokoh sejarah yang dikaitkan dengan legenda ini. Namanya Raden Tumenggung Arya Wiryadijaya. Raden Tumenggung Arya Wiryadijaya. Beliau ini siapa? Beliau itu tercatat memang pernah jadi Bupati Karingin. Jabatannya antara tahun 1839 sampai 1849. Makamnya juga ada kok di daerah Carita, Pandeglang. Jadi sosoknya memang nyata. Oh, jadi Regen Boncel itu merujuk ke beliau ya. Tapi soal cerita durhaka sama kutukannya itu gimana? Ada catatannya? Nah, itu dia. Kalau dari catatan sejarah yang ada, sama sekali nggak ada bukti soal insiden dia nolak ibunya, apalagi soal kutukan penyakit kulit atau keturunannya putus. Itu nggak ada. Jadi bagian yang paling dramatis itu, yang soal durhaka dan kutukan, itu kemungkinan besar tambahan ya, bumbu folkloris gitu. Kemungkinan besar begitu, iya. Ini kan strategi umum dalam cerita rakyat ya. Pakai tokoh nyapa yang dikenal masyarakat, biar ceritanya terasa lebih nempel, lebih meyakinkan gitu. Jadi semacam jangkar ya, biar pesannya lebih kena. Tepat. Pesan moralnya kan jelas banget. Pentingnya hormat sama orang tua, terus bahaya kalau udah sukses jadi sombong. Nah, dengan pakai tokoh bupati beneran, pesannya jadi lebih terasa nyata buat masyarakat setempat. Mirip banget polanya sama Malin Kundang kalau gitu ya. Tema anak durhakanya sama kuat. Iya, betul. Inti ceritanya kan serupa, sukses, terus lupa daratan, nggak ngakuin ibu, akhirnya kena batunya. Cuma bentuk hukumannya aja yang beda. Kalau Malin Kundang kan jadi batu ya. Iya, Kalau Boncel ini penyakit dan keturunan putus. Iya. Ini nunjukin adaptasi lokal berarti ya. bisa jadi begitu. Menunjukkan bagaimana tema moral yang universal itu diadaptasi sesuai sama konteks budaya dan kepercayaan di masing-masing daerah. Nah, tadi di awal sempat disebut ada kaitan sama era kolonial Belanda. Itu gimana maksudnya? Kan dia naiknya dibantu Belanda tuh. Iya, nah ini lapisan makna tambahan yang menarik. Apalagi kalau kita lihat dari versi Wawacan. Itu naskah kuno cerita Boncel. Wawacan. Oke, ada apa di situ? Di situ bisa kita baca ada isu soal mimikri. Jadi si Boncel ini kayak berusaha niru gaya hidup orang Belanda gitu, biar dapat pengakuan. Oh, jadi kayak mau jadi Belanda gitu ya? Semacam itu.
Terus ada juga isu hibriditas budaya, percampuran budaya lokal sama barat dalam diri dia. Dan yang paling terasa mungkin ambivalensi. Ambivalensi? Maksudnya? Semacam konflik batin gitu, loyalitas ganda. Mungkin dia merasa terjebak antara akar budayanya sama tuntutan status di bawah kekuasaan kolonial. Jadi, penolakannya sama ibu, yang bisa jadi simbol tradisi atau asal-usul, itu bisa dibaca sebagai kritik. Kritik terhadap orang-orang yang lupa sama akar budayanya demi ngejar status di mata penjajah gitu ya? Kurang lebih begitu interpretasinya. Menarik kan? Jadi nggak sekedar cerita anak durhaka biasa. Iya, jadi kompleks juga ya maknanya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, Regen Bonciel ini perpaduan antara tokoh sejarah nyata, Raden Tumenggung Arya Wiryadijaya, dengan legenda yang syarat pesan moral. Betul. Intinya sih jelas banget, jangan durhaka sama orang tua, jangan sombong kalau udah sukses, dan jangan lupakan asal-usul kita. Dan cerita ini ternyata masih relevan ya sampai sekarang. Masih. Sumber kita juga bilang kalau legenda ini tuh penting buat identitas budaya masyarakat Pandeglang. Makanya ada upaya pelestarian kayak transliterasi naskah Wawacan itu terus dibikin buku cerita juga. Bahkan diakui pemerintah daerah ya. Iya, diakui sebagai aset budaya tak benda. Ini menunjukkan kalau cerita ini nilainya masih dianggap penting. Oke, nah sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Bagaimana sih cerita-cerita kayak Regen Bonciel ini yang kita tahu ada campuran fakta dan fiksinya, itu terus membentuk cara kita memahami sejarah kita sendiri dan juga nilai-nilai moralitas kita. Bahkan di zaman serba digital kayak sekarang. Menarik kan buat dipikirin? Iya juga ya. Oke, sampai jumpa di deep dive berikutnya.